Yang mulia, ada apa? Di kehampaan di depan reruntuhan kerajaan dewa, sosok Wu Qingcheng tiba-tiba berhenti. Kedua tetua di sampingnya sedikit tercengang dan langsung bertanya. Aku bertemu seorang kenalan. Tatapan Wu Qingcheng berkedip saat dia menatap sosok di depannya tanpa ekspresi. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan ekspresi percaya diri. Seorang kenalan. Orang-orang di belakang Wu Qingcheng sedikit terkejut. Mereka mengikuti pandangannya dan melihat ke arah sosok di depan mereka. Itu setan langit. Itu setan langit. Itu dia. Itu setan langit. Para tetua parubaya di belakang Wu Qingcheng sedikit terkejut saat melihat Wang Xian melayang di langit. Setelah itu, pupil mereka berkontraksi sedikit saat mereka menunjukkan ekspresi gugup. Dentang, 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 dentang. Mereka segera mengambil senjata di tangan mereka dan butiran keringat dingin muncul di dahi mereka. Sebagai ahli dari Kekaisaran Wuji, mereka secara alami sangat akrab dengan sosok di depan mereka. Nama Iblis Langit pernah mengguncang seluruh wilayah yang luas. Demon Langit pernah menyebabkan setengah dari pasukan ekspedisi dari 3 faksi utama di wilayah yang luas hilang. Skyfin pernah menyebabkan 3 faksi utama tunduk dan membagi wilayah yang luas menjadi 2. Wilayah yang luas telah menjadi situasi saat ini karena Skyfin. Seorang ahli yang menantang surga dan sangat menakutkan. Sekarang mereka melihat Skyfin tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka mengalir ke hati mereka saat mereka menatapnya dengan wajah penuh kegugupan dan kewaspadaan. Apa itu Skyfin? Ya Tuhan, itu benar-benar setan langit. Aku mengenali sosok ini. Itu setan langit. Sky Demon benar-benar muncul. Dia tidak muncul dalam pertempuran selama lebih dari setahun. Apa yang dia lakukan di sini kali ini? Sky Demon benar-benar menabrak putra mahkota kota Wuking. Ini. Anggota kelompok tentara bayaran di sekitarnya melihat ke atas. Mereka juga memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat pupil mereka mengerut. Nama setan langit seperti guntur di telinga seseorang. Wang Xian juga melihat sekelompok orang dari kota Wuking. Pada saat ini, dia mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Sky Demon, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Kota Wuking memandang Wang Xian. Tidak ada rasa takut di wajahnya saat dia berkata dengan lemah. Hehe, keberuntunganmu benar-benar tidak baik. Wang Xian memandang kota Wuking dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. 2 tahun lalu, aku menyelamatkan hidupmu. Hari ini, ambil kembali. Putra mahkota, kamu harus pergi dulu. Yang mulia, hati-hati. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, bawahan di belakang Wu Qingcheng berkata dengan cemas. Iblis langit ingin membunuh Wu Qingcheng. Sudah berakhir. Wu Qingcheng benar-benar bertemu dengan iblis langit di sini. Sudah berakhir. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran di sekitarnya juga sedikit terkejut. Haha, setan langit, apakah menurutmu Wu Qingcheng-ku masih sama seperti sebelumnya? Namun, pada saat ini, kota Wuking tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang disengaja. Dulu, iblis langitmu adalah orang yang paling dihormati di kota Wuking. Kamu memiliki kekuatan yang bahkan aku pandangi di usia yang begitu muda. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu membuat kekaisaran Wuji kami menundukkan kepalanya. Kamu benar-benar tak tertandingi di dunia. Energi gelap di tubuh kota Wuking melonjak, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Aura seorang ahli di level 8 dari alam tembus pandang memenuhi sekeliling. Itu sangat kuat. Oh, akulah yang memberimu hidup ini. Sudah sepantasnya kamu menghormatiku. Wang Xian melihat perilaku aneh Wu Qingcheng. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Haha, benar, kaulah yang memberiku hidup ini. Jika bukan karena iblis langitmu yang mengusir jiwa gelap di tubuhku, aku mungkin sudah mati. Wu Qingcheng masih tertawa. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi karena telah menyelamatkan hidup saya. Saat dia berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada Wang Xian. Setelah membungkuk, dia berdiri perlahan. Keinginan kuat untuk bertarung keluar dari mata Wu Qingcheng. Namun, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Kamu Sky Demon seharusnya tidak membuat musuh dari kekaisaran Wuji kami. Kamu seharusnya tidak membunuh patriark kami. Jadi hari ini, aku secara pribadi akan membunuhmu. Aku ingin memberitahu seluruh wilayah yang luas. Aku kota Wuking dapat menekan setan langit. Haha. Dia berkata, dengan senyum muram di wajahnya, lebih bersemangat. Kegembiraan yang bisa membunuh iblis yang luas dan perkasa. Kota Wuking dari sejumlah pria dan kelompok tentara bayaran di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan wajah tercengang. Ini apakah kota Wuking gila? Dia hanya berada di level 8 dari tingkat kekosongan Sitraf. 1,5 tahun yang lalu, Sky Demon sudah mampu membunuh level 9 dari Sitraf Void Tier. Sekarang, meski kekuatan Sky Demon tidak meningkat,
itu masih bisa dengan mudah menghancurkannya. Bagaimana dengan putra mahkota kota Wuking? Hanya denganmu. Wang Xian memandang kota Wuking yang bersemangat dan mengungkapkan ekspresi menggoda. Itu benar. Hanya aku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami kota Wuking saat ini dan diriku saat ini. Rasa percaya diri yang kuat datang dari kota Wuking. Bersiaplah untuk mati. Setelah aku menghancurkanmu, kerajaan Naga Phoenix dan istana nagamu akan dihancurkan. Di masa depan, seluruh wilayah yang luas akan menjadi milik kerajaan Wuji kita. Haha. Wu Qingcheng menjilat bibirnya dengan penuh semangat saat gelombang ki iblis mengalir keluar dari tubuhnya. Ki iblis yang mengalir keluar dari tubuhnya agak aneh. Seolah-olah ki iblis memiliki kehidupannya sendiri. Mengaum, mengaum, mengaum. Ki iblis mulai mengembun di depannya dan akhirnya memadat menjadi bayangan berbentuk manusia. Raungan menakutkan terdengar dari bayangan gelap saat aura kekerasan dan berdarah keluar ke segala arah. His, ini. Bawahan yang berdiri di belakang Wu Qingcheng terbang mundur dengan wajah pucat. Aura kekerasan dan berdarah itu membuat wajah mereka sangat pucat saat mereka menatap putra mahkota dengan kaget. Aura yang menakutkan. Apakah ini jiwa yang gelap? Apa sungguh jiwa gelap yang kuat? Kelas berapa ini ya Tuhan? Anggota kelompok tentara bayaran yang tidak jauh juga mundur ketakutan. Saat mereka merasakan aura mengerikan dari jiwa kegelapan, wajah mereka menjadi sangat pucat. Pendeta Wang, apakah kamu mengenalnya jiwa kegelapan setengah langkah hingga umur panjang? Haha. Wu Qingcheng menatap jiwa kegelapan di depannya dan menatap Wang Xian dengan mengejek. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi jiwa kegelapan setengah langkah hingga umur panjang. Aku mendapatkan jiwa kegelapan ini 2 jam yang lalu dengan kesempatan besar. Ia dapat dimasukkan ke dalam tubuhku dan digunakan olehku. Bahkan seorang ahli yang berjarak setengah langkah dari tingkat umur panjang dapat membunuhnya dengan karakteristik khusus dari jiwa kegelapan. Oleh karena itu, setan langit, bahkan jika kamu telah mencapai setengah langkah dari tingkat umur panjang, kamu harus mati hari ini. Anda harus mati juga. 4 kata terakhir bergema dalam radius puluhan kilometer. Gulu, aku putra mahkota kita telah memperoleh jiwa kegelapan yang menakutkan. Itu terlalu kuat. Haha, pantas saja putra mahkota begitu percaya diri. Dengan jiwa kegelapan ini, putra mahkota kita pasti bisa membunuh iblis langit hari ini. Setelah hari ini, seluruh wilayah yang luas akan terguncang. Putra mahkota kota Wuking sebenarnya bisa mendapatkan kesempatan yang begitu besar. Surga, di masa depan, siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang mengira bahwa iblis langit yang tak terkalahkan akan dibunuh oleh putra mahkota kota Wuking? Siapa sangka? Tampaknya dinasti Wuji akan bangkit sepenuhnya. Saya rasa tidak akan lama lagi seluruh wilayah yang luas akan dikuasai oleh mereka. Di daerah sekitarnya, anggota kelompok tentara bayaran juga meraung dengan suara rendah, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putra mahkota kota Wuking akan mampu mengendalikan jiwa kegelapan setengah langkah menuju umur panjang yang menakutkan. Kota Wuking saat ini baru berusia sekitar 50 tahun. Dengan kekuatan dan peluang yang begitu menakutkan pada usia 50 tahun, bahkan jika itu ditempatkan di seluruh benua transendental, itu masih akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Dan hari ini, jika kota Wuking membunuh iblis langit lagi, seluruh wilayah yang luas akan menjadi legendanya. Kota Wuking, kamu benar-benar percaya diri. Wang Xian memandang kota Wuking, yang menatapnya dengan ekspresi bersemangat dan jahat. Seringai samar muncul di wajahnya. Haha, setan langit, jangan berpikir untuk melarikan diri hari ini. Kota Wuking tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergetar dan gelombang ki iblis yang kuat diaktifkan secara instan. Jiwa kegelapan, dengarkan perintahku. Bunuh dia. Dia meraung dan melambaikan tangannya. Jiwa kegelapan di depannya membuka pupil putihnya. Itu memiliki tubuh hitam pekat dan sepasang pupil putih pucat. Seluruh jiwa kegelapan memancarkan aura yang aneh dan menakutkan. Mati. Tatapannya terkunci pada Wang Xian. Sosoknya melintas dan dia langsung menyerang Wang Xian. Sky Demon, setelah aku membunuhmu, aku akan berdiri di atas seluruh wilayah yang luas. Wu Qingcheng sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar saat melihat jiwa kegelapan bergerak. Dia menatapnya dengan saksama. Apakah kalian berpikir bahwa iblis langit cocok untuk jiwa kegelapan putra mahkota kota Wuking? Ini tidak seperti kamu tidak tahu seberapa kuat jiwa kegelapan itu. Bahkan jika kekuatan iblis langit telah menembus ke alam umur panjang setengah langkah dalam 1,5 tahun terakhir, dia tidak akan cocok untuk kegelapan. Lagi pula, jiwa kegelapan itu sangat spesial dan aneh. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran di samping menyaksikan dengan takjub ketika mereka melihat jiwa kegelapan bergerak. Ia ingin membunuhku.
Wang Xian mendengarkan geraman rendah Wu Qingcheng dan diskusi para anggota kelompok tentara bayaran. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia menatap jiwa kegelapan di depannya dengan acuh tak acuh. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Belum lagi dia memiliki kekuatan level 3 Wanshu, bahkan jika dia juga memiliki setengah langkah Wanshu, jiwa kegelapan ini bukanlah tandingannya. Melihat jiwa kegelapan sudah lebih dari 10 meter darinya, Wang Xian perlahan mengangkat tangannya. Berdengung. Bayangan pola Yin Yang Taiji muncul di depan telapak tangannya. Yin Yang Taiji perlahan beredar. Mati. Jiwa kegelapan meraung dengan ganas. Mata pucatnya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, pada saat ini, jiwa kegelapan yang kuat, menakutkan, dan kejam langsung diserap oleh Taiji Yin Yang. Dalam sekejap, jiwa kegelapan berubah menjadi energi murni dan memasuki jantung kegelapan. Wang Xian melihatnya dan menyadari bahwa itu telah berubah menjadi aliran kinaga. Senyum tipis muncul di wajahnya. Apa? Raungan yang luar biasa datang dari depan. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap kota Wuqing. Pada saat ini, wajah bersemangat kota Wuqing benar-benar membeku. Dia menatap Wang Xian dengan tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dengan tak percaya dan menggeram dengan suara rendah. Apa yang terjadi? Jiwa kegelapannya yang kuat dan tak terkalahkan. Dia telah mendapatkan jiwa kegelapan umur panjang setengah langkah di bawah kesempatan besar. Dia dibebankan ke depan Sky Demon. Setan langit hanya mengulurkan tangannya dan jiwa kegelapannya lenyap seketika. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah jiwa umur panjang setengah langkah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa jiwa kegelapan putra mahkota kita langsung menghilang? Bawahan kota Wuqing juga memandang dengan heran. Adapun anggota kelompok tentara bayaran, mereka sudah tercengang. Hehe. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu memiliki setengah langkah ke dalam jiwa kegelapan alam panjang umur. Wu Qingcheng, kamu benar-benar bodoh. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sekarang, aku akan mengambilnya. Wang Xian memandang Wu Qingcheng dengan mengejek dan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Berdengung. Telapak abu-abu tak terlihat langsung muncul di leher Wu Qingcheng. Kekuatan yang kuat membuatnya merasa tercekik. Kamu. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian, yang berdiri di sana dengan santai. Matanya dipenuhi rasa takut. Mati, Wang Xian berkata dengan tenang sambil mengepalkan lengannya dengan lembut. Telapak tangannya yang keabu-abuan menekan lehernya dan mengerahkan kekuatan dengan lembut. Suara patah tulang terdengar. Murid Wu Qingcheng membesar dan tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi dengan kepanikan dan keputusasaan. Tidak, jangan bunuh aku. Aku belum ingin mati. Jangan bunuh aku. Geraman serak keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan memohon belas kasihan. Dia baru saja mendapatkan kesempatan besar. Dia baru berusia 50-an. Di masa depan, dia pasti akan berdiri di puncak benua supranatural. Sekarang, mengapa setan langit begitu menakutkan? Mengapa dia yang tak terkalahkan sekarang seperti semut di depan Sky Demon? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum kematiannya, pikiran Wu Qingcheng dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya dan penyesalan yang tak ada habisnya. Wang Xian melirik mayat Wu Qingcheng dengan acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Seorang ahli ranah interpretasi kekosongan tingkat ke-8, bahkan jika dia telah memperoleh kesempatan besar, masih tidak layak disebut di depannya. Ini kau benar-benar membunuh putra mahkota kami, kau. Di belakang, bawahan Wu Qingcheng menatap Wang Xian dengan ketakutan di wajah mereka. Wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran kekuatan destruktif mendarat di tubuh mereka. Setelah itu, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan semua mayat ke dalam cincin interspatialnya. Dia melirik anggota kelompok tentara bayaran di sampingnya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia bergerak dan terus terbang ke depan. Meneguk, melihat Wang Xian pergi, anggota kelompok tentara bayaran menelan ludah dan saling memandang dengan kaget. Bagaimana seberapa kuat Sky Demon sekarang? Aku tidak tahu. Dengan kekuatan kota Wuqing, aku sudah tak terkalahkan di wilayah yang luas. Aku tidak menyangka aku terbunuh dalam satu gerakan. Dari awal sampai akhir, Sky Demon berdiri di sana dan tidak bergerak satu langkah pun. Dengan lambaian tangannya, jiwa kegelapan setengah langkah dihancurkan. Kota Wuqing dihancurkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi kosong. Sky Demon, seperti yang diharapkan dari Sky Demon yang tak terkalahkan itu. Ayo pergi ke kota Naga Phoenix. Selanjutnya, mungkin dunia kekaisaran Naga Phoenix. Anggota kelompok tentara bayaran berteriak dengan suara rendah ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli yang begitu menakutkan.
Dengan satu gerakan, dia menghancurkan jiwa kegelapan umur panjang setengah langkah. Dia seperti dewa dan iblis. Aku tidak menyangka Kekaisaran Wuji mendapatkan begitu banyak sumber daya di sana. Untuk berpikir bahwa kota Wuking dapat naik ke tingkat ke-8 dari tahap kosong tembus pandang dengan begitu cepat dan mengendalikan setengah langkah tingkat umur panjang jiwa kegelapan. Wang Xian terus terbang menuju bagian dalam reruntuhan kerajaan Tuhan. Segera, seluruh reruntuhan muncul di garis pandangnya. Dibandingkan dengan masa lalu, banyak tempat dengan batasan telah dibuka. Seluruh reruntuhan yang gelap dipenuhi dengan bau darah. Pada saat ini, raungan teredam datang dari tengah reruntuhan kerajaan Tuhan. Wang Xian dengan cepat menoleh dan melihat sosok besar terbang ke langit. Ada luka mengerikan di tubuhnya yang besar. Ada hampir 10.000 orang bersembunyi di mulutnya. Ada lubang hitam raksasa di langit di atasnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki lubang hitam secara langsung. Xiaolan, Wang Xian memandangi sosok raksasa itu dan sedikit mengernyit. Haha, lari. Kemana kalian orang-orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix lari? Aku memberitahu kalian semua untuk bersiap mati. Pada saat ini, suara yang dipenuhi dengan ukuran bergema di seluruh reruntuhan kerajaan dewa. Suara itu dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dia samar-samar bisa melihat sosok mengambang di tengah reruntuhan kerajaan Tuhan. Sebentar lagi, segera, pasukan Kekaisaran Wuji kita akan meratakan nagamu dan Kekaisaran Phoenix. Suara yang dipenuhi kegembiraan dan martabat terus terdengar. Sosok di tengah menatap lubang hitam yang telah menghilang. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi mengerikan. Sosok Wang Xian melintas dan terbang langsung ke tengah. Di tengah reruntuhan kerajaan dewa, ada sekelompok bangunan yang padat. Seluruh area di bawah benar-benar diblokir oleh bangunan hitam. Saat dia terbang, sosok tadi sudah masuk. Wang Xian mengangkat alisnya dan menggerakkan tubuhnya. Dia ingin masuk ke tengah. Namun, bangunan yang tidak bisa dihancurkan membuatnya tidak mungkin untuk masuk. Bahan yang sangat kuat, itu pasti terbuat dari bahan langka dengan tingkat umur panjang. Pandangan aneh melintas di mata Wang Xian. Dia mengelilingi reruntuhan kerajaan terkuat. Dia tidak menemukan siapapun, bahkan orang-orang dari Kekaisaran Wuji. Bagaimana orang dari Kekaisaran Wuji masuk tadi? Wang Xian mengangkat alisnya, seperti yang diharapkan dari reruntuhan kerajaan Tuhan. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak bisa menemukan pintu masuknya. Itu benar, reruntuhan kerajaan dewa ini telah berdiri di sini selama ratusan ribu tahun. Mungkin saja Kaisar Naga dan Raja Naga dari ras Naga datang untuk menyelidikinya. Meski begitu, itu belum dibuka. Itu bukan sesuatu yang bisa aku masuki dengan mudah. Tapi sekarang, tampaknya orang-orang dari kerajaan Wuji telah menemukan cara untuk masuk. Wang Xian berpikir sendiri. Sekte solipsistik Kekaisaran Wuji dan keluarga kerajaan selatan telah mencari selama puluhan ribu tahun sebelum akhirnya menemukan cara untuk masuk. Bahkan jika mereka menemukan cara untuk memasuki reruntuhan kerajaan dewa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo cari Suking dan yang lainnya dulu. Wang Xian berpikir sendiri dan segera terbang keluar. Sosoknya melintas dan berteleportasi beberapa ratus kilometer jauhnya. Namun, saat Wang Xian pergi, lebih dari 100 orang muncul begitu saja di atas reruntuhan kerajaan dewa. 100 orang ini mengenakan seragam kerajaan Wuji. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hahaha, orang-orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix benar-benar kabur. Kami telah mendapatkan seluruh reruntuhan kerajaan dewa. Dengan sumber daya di reruntuhan kerajaan dewa, Kekaisaran Wuji akan segera menjadi tak terkalahkan di dunia. Ketika kekuatan Patriark Dark Eye dan Patriark Dark Ancient naik ke alam demigod, itu akan menjadi waktu kehancuran Kekaisaran Naga dan Phoenix. Kali ini akan segera tiba. Ayo, mari kumpulkan semua kekuatan Kekaisaran Wuji dan umumkan bahwa era Kekaisaran Wuji kita telah tiba. Lebih dari 100 orang berdiskusi dengan penuh semangat. Namong Wudi, sesepuh mata gelap mengagumi bakat dan kemampuanmu. Saat ini, panenmu di reruntuhan negara dewa adalah yang kedua setelah putra mahkota kota Wuking. Jika kamu tampil baik dalam perang yang akan datang, kamu akan menjadi yang kedua setelah putra mahkota di antara generasi muda. Di tengah lebih dari 100 orang, seorang tetua dari Kekaisaran Wuji berkata kepada seorang pemuda di sampingnya. Pria muda itu mengenakan kostum api merah terang. Dia mengenakan sarung tangan di tinjunya, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Jangan khawatir, aku, Namong Wudi, tidak lebih lemah dari putra mahkota. Selanjutnya, aku akan menggunakan tinjuku untuk membuka jalan tak terkalahkan. Wajah pemuda itu mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Ayo pergi, kumpulkan semua kekuatan kita dan bersiap untuk menyerang Naga dan Phoenix Empire.
Sekelompok orang bergerak dan dengan cepat terbang keluar dari reruntuhan negara dewa. Paling lama 5 hari, kita akan bisa menembus alam umur panjang. Haha, era kerajaan Wuji kita telah tiba. Tak lama lagi, Kekaisaran Wuji kita akan berganti nama menjadi Kekaisaran Wuji. Saat kita menerobos, kita akan segera mengumumkan pendirian Kekaisaran Bela Diri. Di sebuah bangunan yang menjulang tinggi di tengah reruntuhan negara dewa, 3 sosok berdiri di bawah 3 bola hitam. Suara-suara bersemangat datang dari mulut mereka. Dalam 3 bola sepanjang 2 meter, 3 jiwa kegelapan yang sangat menakutkan disegel. 3 sosok manusia di bawah menyerap energi jiwa gelap dan maju ke alam umur panjang. Di depan mereka, lebih dari 1000 ahli di dunia kehampaan sedang berlutut di sana. Pemimpinnya adalah Master Sekte tertinggi dari Sekte Solipsistik, 2 leluhur dari keluarga Kerajaan Selatan. Sejak Kekaisaran Wuji memperoleh pohon dewa di Danau Ilahi, kedua leluhur Kekaisaran Wuji telah membuat terobosan dalam kekuatan mereka dan segera menaklukkan 2 faksi besar lainnya di wilayah yang luas. Saat ini, hanya ada 2 faksi di wilayah yang luas itu. Salah satunya adalah Kekaisaran Wuji, dan yang lainnya adalah Naga dan Kekaisaran Phoenix. Namun, segera, hanya akan ada 1 faksi di wilayah yang luas itu. Berdengung. Di kota Naga dan Phoenix di reruntuhan kerajaan dewa, sosok Wang Xian muncul begitu saja di langit. Mata naga dari 5 elemen yin dan yang menyapu, dan sosok Feng Luan, King Yue, Su King, dan yang lainnya muncul di garis pandang mereka. Dengan sekejap, dia muncul tepat di depan mereka. Kekaisaran Wuji sekarang memegang kendali penuh atas reruntuhan kerajaan dewa. Dengan sumber daya yang sangat kuat di kerajaan dewa, tidak akan lama lagi kekuatan mereka akan sepenuhnya menekan kita. Saudari Feng Luan, menurut Anda apa kita harus dilakukan? Orang itu, Xiao Xian, telah pergi selama 1,5 tahun. Istrinya telah diintimidasi dan dia masih belum kembali. Orang ini. Ketika sosok Wang Xian muncul di ruangan itu, sekelompok gadis mengeluh. Ini membuat senyum di wajahnya menegang. Hah? Hah? Yang pertama bereaksi adalah Feng Luan dan Lan King Yue, yang terkuat. Merasakan sosok yang tiba-tiba muncul di ruangan itu, mereka berdua sedikit terkejut. Ketika mereka melihat Wang Xian, mata mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Ah, Xiao Xian, kamu akhirnya di sini. Bajingan, kamu masih tahu untuk kembali. Bukankah kamu berjanji untuk kembali dalam setahun? Hitung sudah berapa lama kamu pergi? Betul, apakah ada keindahan di kawasan benua tengah yang membuatmu tertarik dan membuatmu enggan untuk kembali? Suara-suara menggerutu membuat Wang Xian mengaku kalah sambil tersenyum. Melihat semua gadis menatapnya dengan mata marah, dia hanya bisa mengecilkan kepalanya. Ahem, ada beberapa kecelakaan di sepanjang jalan. Beberapa kecelakaan. Wang Xian tertawa datar. Ayo, ayo, nona-nona cantik. Lihat hadiah yang kubawakan untukmu. Ahem, ahem, tidak mudah bagiku untuk mendapatkan ini. Wang Xian mengeluarkan perhiasan yang telah dia siapkan sebelumnya dan mengeluarkannya satu persatu. Rutinitas lama. Para wanita memutar mata ke arahnya. Namun, ketika mereka melihat perhiasan yang bersinar dan sangat indah itu, mata mereka dipenuhi dengan cinta saat mereka mengambilnya. Jangan mengira barang-barang ini bisa menghilangkan kejahatanmu. Itu benar. Kamu bebas dan tidak terkekang di luar sementara kami menderita dan diintimidasi di sini. Setelah sekelompok gadis memakai perhiasan mereka dengan gembira, mereka mulai mengkritik lagi. Siapapun yang berani membuatmu menderita dan menderita, siapapun yang berani menggertakmu, aku akan mengurus mereka. Wang Xian segera menepuk dadanya dan berjanji dengan senyum di wajahnya. Kami akan memberimu pelajaran yang bagus nanti. Xiao Xian, karena kamu di sini, apakah kamu memahami situasi saat ini di wilayah yang luas? Lan King Yue bertanya pada Wang Xian. Aku mengerti sedikit, tapi aku masih belum jelas tentang situasi spesifiknya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan duduk di samping. Sekelompok gadis juga duduk di samping, menatap Feng Luan. Situasi kita saat ini tidak optimis. Kami tidak menyangka bahwa tidak lama setelah kamu pergi, reruntuhan kerajaan dewa akan perlahan dibuka. Untungnya, kami menemukannya tepat waktu dan bertarung dengan Kekaisaran Wuji. Namun, belum lama ini, Kekaisaran Wuji telah sepenuhnya menduduki reruntuhan kerajaan ilahi. Dengan jumlah sumber daya yang sangat besar di reruntuhan kerajaan dewa, itu cukup untuk menciptakan pembangkit tenaga tingkat umur panjang. Lagi pula, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang mendekati tingkat dewa. Feng Luan merenung sejenak dan berkata kepada Wang Xian. Saat ini, ada 4 hingga 5 pembangkit tenaga listrik tingkat panjang setengah langkah di Kekaisaran Wuji. Kali ini, Xiao Lan mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri dari reruntuhan kerajaan ilahi. Lan King Yue menambahkan,
Begitu kekuatan Kekaisaran Wuji tumbuh lebih kuat, atau jika mereka melahirkan pembangkit tenaga listrik tingkat umur panjang, mereka pasti akan mengambil tindakan untuk menghancurkan Kekaisaran Naga dan Phoenix dan menangani Istana Naga kita. Aku baru saja pergi ke reruntuhan Kerajaan Dewa, tapi aku tidak bisa masuk. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata dari samping. Jika kamu ingin masuk, kamu perlu menguasai semacam harta karun tertinggi. Setelah kamu menguasainya, kamu dapat berteleportasi langsung ke dalamnya. Kata Feng Luan sambil menatap Wang Xian. Xiao Xian, apakah kamu sudah mencapai alam umur panjang? Itu benar. Bagaimana bukankah itu luar biasa? Wang Xian berkata dengan bangga kepada Feng Luan. Sekarang kamu telah mencapai ranah umur panjang, kami jauh lebih nyaman. Ketika Kekaisaran Wuji menyerang kami akan dapat bertahan melawan mereka. Feng Luan memutar matanya ke arahnya. Sepertinya kalian tidak terlalu terkejut bahwa aku telah menembus alam umur panjang. Wang Xian bertanya dengan bingung ketika dia melihat bahwa kelompok gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Orang-orang dari suku burung pipit awan api yang memberi tahu kita. Lan Qingyue tersenyum padanya. Setelah perang Fire Cloud Sparrow berakhir, Feng Yun menggunakan metode rahasia untuk mengirim kebanggaan surga dan ahli dari dua faksi yang berafiliasi dengan Fire Cloud Sparrow. Ada 3 ahli di tingkat 9 dan 10 di tingkat 8 dari tahap interpretasi kekosongan, serta lebih dari 100 ahli tahap interpretasi kekosongan dari elit muda seperti kebanggaan Su Xingqian surga. Kami mendapat beberapa informasi dari mereka. Feng Luan menjelaskan kepada Wang Xian. Oh begitu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berkata dengan binar di matanya, aku berencana untuk membunuh orang-orang dari Kekaisaran Wuji, tetapi aku tidak bisa memasuki reruntuhan Kerajaan Dewa. Aku hanya bisa menunggu mereka keluar. Kurasa Kekaisaran Wuji tidak akan menunggu lama. Begitu salah satu dari mereka menerobos ke alam umur panjang, mereka pasti akan mengirim pasukan untuk menghancurkan kita. Feng Luan menebak, kalau begitu kita akan menunggu mereka menyerang kita. Kita bisa menangkap mereka sekaligus. Kita tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan tenang. Xian kecil, apakah kamu percaya diri? Sekelompok gadis menatap Wang Xian dan bertanya. Jangan khawatir, apa kalian tidak percaya padaku? Wang Xian tersenyum percaya diri dan menatap Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Gui, bawa anggota Istana Naga. Kami akan kembali ke Istana Naga pertama. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Feng Luan, apakah kamu akan kembali? Wang Xian memandang Feng Luan. Tidak, kalian bisa kembali dulu. Xiao Xian, kalian bisa kembali dulu. Aku akan tinggal di sini untuk menemani saudari Feng Luan. Jika terjadi sesuatu, aku bisa mengendalikan Xiao Lan untuk menghadapinya. Feng Luan menggelengkan kepalanya sementara Lan Qingyue berkata dari samping. Baiklah, segera beritahu aku jika terjadi sesuatu. Aku akan segera kembali. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Oke, Feng Luan, Lan Qingyue dan yang lainnya menganggukkan kepala. Ayo pergi. Wang Xian menunjuk ke sekelompok gadis dan Perdana Menteri Gui. Setelah itu, Perdana Menteri Gui memimpin semua anggota Istana Naga untuk mengikuti Wang Xian saat mereka terbang menuju Istana Naga. Perdana Menteri Gui, panggil semua anggota Istana Naga ke kolam transformasi naga. Saat Wang Xian berbicara, dia terbang langsung ke sisi kolam transformasi naga. Dengan gerakan tas spiritual penyimpanannya, Ao Yao dan iblis aneh lainnya yang berada di dalam terbang keluar. Setelah itu, Wang Xian meletakkan mayat-mayat itu di sampingnya. Mereka diserap oleh kolam transformasi naga dan diubah menjadi darah naga. Ada lebih dari 9.000 mayat dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Di antara mereka, ada cukup banyak dari mereka yang berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tingkat kekosongan berwawasan Wanshu setengah langkah. 2 mayat peringkat pertama masing-masing milik ahli pengobatan dan ahli senjata. Adapun mayat di bawah tingkat interpretasi kosong, ada hampir 200.000 dari mereka. Mayat-mayat ini semuanya adalah tingkat transenden peringkat ke-7 ke atas. Lagi pula, mayat-mayat ini adalah yang kedua setelah lokakarya pil kehidupan dan kematian kekaisaran dan kekuatan lokakarya penempaan barang suci. Xian kecil, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak mayat lagi pula? Kultivasi mayat ini sangat tinggi. Sekelompok gadis di samping memandangi mayat satu persatu dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Perdana Menteri Gui dan sekelompok pemimpin Istana Naga menatap mayat-mayat itu dengan mata berbinar. Dengan jumlah mayat yang begitu mengerikan, seseorang dapat mengubah sejumlah besar darah naga menjadi darah naga. Kekuatan keseluruhan dari seluruh Istana Naga dapat dinaikkan 1 atau 2 tingkat. Ini adalah ahli inti dari lokakarya eliksir kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci. Wang Xian berkata sambil tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota Istana Naga.
Istana Naga saat ini telah meningkat pesat dalam hal kekuatan 1,5 tahun sebelum dia pergi. Dari lebih dari 20.000 anggota, sudah ada 13.000 yang telah mencapai tahap kekosongan wawasan. Meskipun mereka hanya berada di tingkat pertama dari tahap kehampaan yang mendalam, jumlah mereka yang banyak sudah cukup menakutkan. Namun, meskipun ada lebih banyak ahli di tahap kekosongan yang berwawasan, ada lebih sedikit yang memiliki kekuatan tempur di atas tingkat kelima dari tahap kekosongan yang berwawasan. Di seluruh Istana Naga, hanya ada beberapa lusin ahli yang berada di atas tingkat kelima dari tahap kekosongan wawasan, tidak termasuk setan aneh. Saya harus meningkatkan kekuatan para ahli tahap kekosongan berwawasan terkemuka. Wang Xian berpikir sendiri. Dia segera memerintahkan para pemimpin dan anggota Istana Naga untuk memasuki Dragon Pool. Saya bertanya-tanya seberapa kuat kekuatan Istana Naga setelah peningkatan ini. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia berdiri dengan tenang di samping kolam naga. Boom, boom, boom. Di lokasi kolam transformasi naga di Istana Naga, aliran aura yang kuat melonjak terus-menerus. Hanya dalam 2 hari, kekuatan anggota Istana Naga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Selama 2 hari ini, Wang Xian bolak-balik ke reruntuhan kerajaan ilahi 2 kali. Sisa waktunya dihabiskan bersama Guan Suking dan gadis-gadis lain. Beberapa gadis berada di tingkat ke-8 dari alam tembus pandang, yang sebanding dengan tingkat ke-9 dari alam tembus pandang. Mereka tidak lemah. Itu juga karena merekalah seluruh naga dan kekaisaran Phoenix didukung. Kalau tidak, naga dan kekaisaran Phoenix akan jauh lebih lemah dari kekaisaran Wuji dalam hal kekuatan tempur. Namun, dalam 2 hari terakhir, terjadi perubahan besar di seluruh wilayah yang luas. Di bawah panji kekaisaran Wuji, semua ahli dan semua legiun bergegas ke bagian dalam reruntuhan kerajaan dewa. Pada saat itu, sebuah arai besar telah menyelimuti ratusan ribu orang di dalam arai tersebut. Hal ini mengejutkan seluruh wilayah yang luas. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa reruntuhan kerajaan dewa telah sepenuhnya ditempati oleh kekaisaran Wuji. Nyatanya, kekaisaran Wuji telah menguasai seluruh reruntuhan kerajaan dewa. Ini menyebabkan semua orang di wilayah yang luas mengungkapkan ekspresi terkejut. Reruntuhan kerajaan dewa telah ada terlalu lama, begitu lama sehingga tidak dapat diukur dengan waktu. Setidaknya ada puluhan legenda tentang reruntuhan kerajaan dewa di wilayah yang luas itu. Desas-desus ini menarik para ahli dari seluruh benua untuk datang. Namun, tidak ada ahli yang bisa membukanya. Sekarang kekaisaran Wuji telah membuka reruntuhan kerajaan dewa, itu pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ini menyebabkan semua warga kerajaan naga dan Phoenix panik. Jika kekaisaran Wuji benar-benar menguasai reruntuhan kerajaan dewa, maka naga dan kekaisaran Phoenix mereka pasti akan dihancurkan. Dan sebagai warga kerajaan naga dan Phoenix, mereka pasti akan terpengaruh oleh perang. Namun, ketika warga kekaisaran naga dan Phoenix melihat bahwa permaisuri dan pasukannya tidak meninggalkan reruntuhan kerajaan dewa, mereka merasa sedikit lebih nyaman. Melaporkan kepada Raja Naga, semua murid Istana Naga telah meningkatkan kekuatan mereka. Pada hari kelima, Perdana Menteri Gui dan para pemimpin Istana Naga masuk ke Istana Raja Naga dan melapor ke Wang Xian. Kumpulkan semua anggota di ladang naga. Wang Xian sangat senang dan segera memesan dengan keras. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan para pemimpin segera mengangguk dengan hormat. Xiao Xian, ayo pergi dan lihat juga. Sekelompok gadis juga berjalan menuju lapangan naga dengan rasa ingin tahu. Peningkatan Istana Naga kali ini merupakan perubahan kualitatif. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan berenang menuju lapangan naga bersama sekelompok gadis. Ketika dia tiba di ladang naga, semua orang di Istana Naga, termasuk non-kombatan, berkumpul di sana. Salam, Raja Naga. Salam, Ratu Naga. Setelah melihat kedatangan Wang Xian dan Guan Suking, semua anggota Istana Naga, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gui, berlutut di tanah dan menyambutnya. Suara memekakkan telinga bergema di seluruh Istana Naga. Semua murid Istana Naga, berdirilah. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke lebih dari 20.000 anggota Istana Naga dan berkata dengan lemah. Terima kasih, Raja Naga. Semua murid Istana Naga berdiri. Jenderal, tolong perkenalkan kekuatan masing-masing divisi tempur kepada Raja Naga. Perdana Menteri Gui berkata kepada para pemimpin Istana Naga di samping. Ini Perdana Menteri Gui, melaporkan kepada Raja Naga, anggota divisi tempur iblis, 2.000 prajurit, 1.000 di level 1 interpretasi kosong, 800 di level 2 interpretasi kosong, 150 di level 3 interpretasi kosong, level 4 interpretasi kosong. Melapor ke Raja Naga, 1.500 prajurit dari Departemen Pertahanan Naga, tingkat 1. Melapor ke Raja Naga, 1.500 prajurit dari Departemen Guntur, tingkat 1. Melapor ke Raja Naga,
1.500 prajurit dari Departemen Perang Starwood, level 1. Melapor ke Raja Naga, 4.500 prajurit dari Departemen Gunung, tingkat 1. Melapor ke Raja Naga, 1.500 prajurit dari Departemen Dragon Spur, level 1. Melaporkan kepada Raja Naga, 1.500 prajurit dari Divisi Panah Mata Surgawi. Melaporkan ke Raja Naga, 1.000 prajurit dari klan Lumba-Lumba. Melaporkan kepada Raja Naga, 1.500 prajurit ikan pedang emas penjaga naga. Melapor ke Raja Naga, 1.000 prajurit dari Departemen Pembuat Racun. Melaporkan kepada Raja Naga, 2.100 anggota Departemen Penempaan Klan Palu Api. Melaporkan kepada Raja Naga, 400 anggota pejabat sipil Istana Naga dan anggota yang mengelola Istana Naga. Data hanya dicantumkan kali ini. Akan jarang dicantumkan di masa mendatang untuk mencegah kecurigaan terhadap jumlah karakter di dalam air. Satu persatu, para pemimpin Istana Naga maju selangkah dan melapor dengan lantang. Faktanya, Wang Xian dapat merasakan kekuatan semua orang secara sekilas tanpa mereka melaporkannya. Saat ini, ada lebih dari 20.000 murid di seluruh Istana Naga. Selain pegawai negeri dan beberapa anggota klan Palu Api, ada 18.000 orang di alam kekosongan wawasan. Di antara 18.000 orang, ada 12 orang yang memiliki kekuatan tempur Wanshu setengah langkah, yang merupakan pemimpin dari berbagai departemen. Mereka mampu maju ke Wanshu setengah langkah, dan sebagian besar energi mereka berasal dari mayat ahli senjata dan ahli pengobatan, serta semua mayat dari alam Wanshu setengah langkah. Baru pada saat itulah 12 mayat alam Wanshu setengah langkah menumpuk. Adapun tingkat ke-9 dari alam kekosongan yang mendalam, ada 50 dari mereka. Di antara mereka, ada kepiting Ao dengan puluhan ribu kepiting kecil di tubuhnya, dan 9 tunggangan naga. Hanya ada tingkat 58, 7, dan 6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Adapun tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang dalam, ada lebih dari 490 setan aneh. Ada 200 tingkat keempat dari tingkat kekosongan yang mendalam. Ada 400 tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Sisanya semua memiliki kekuatan tempur tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam. Lagi pula, semua anggota Istana Naga mampu bertarung melawan mereka yang berlevel lebih tinggi, tetapi dalam hal kultivasi sejati, mereka semua satu level lebih rendah. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, kekuatan tempur mereka yang berada di puncak alam tembus pandang masih belum seberapa. Ini karena sumber dayanya tidak cukup untuk menghasilkan lebih banyak ahli bidang sitraf terkemuka. Xiao Xian, dengan kekuatan Istana Naga kita saat ini, bukankah kita adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan di benua transendensi? Ketika sekelompok gadis mendengar laporan dari para pemimpin Istana Naga, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka bertanya. Masih ada jalan panjang. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Sejak dia memahami kekuatan klan naga dan fakta bahwa dia hampir kalah dari dua kaisar naga, dia telah menahan rasa bangga di dalam hatinya. Selain itu, ada lebih dari 5.000 pembangkit tenaga tingkat umur panjang dari klan naga. Istana Naga masih jauh. Ini sudah sangat mengesankan. Dengan kekuatan Istana Naga kita dapat sepenuhnya menyatukan seluruh wilayah yang luas. Sekelompok gadis berkata sambil tersenyum. Semua anggota Istana Naga bekerja keras. Kami sangat kuat sekarang, tapi jarak antara kami dan naga di daratan masih besar. Tujuanku adalah menggunakan 10 tahun untuk membuat Istana Naga kita berdiri di puncak daratan yang luar biasa. Sekarang setelah 6 tahun berlalu, masih ada 4 tahun lagi. Wang Xian berkata kepada semua anggota Istana Naga. Kamu pasti akan memenuhi harapan Raja Naga. Semua anggota Istana Naga langsung berteriak keras. Baiklah, Wang Xian mengangguk puas. Melaporkan kepada Raja Naga, Ratu Naga dari reruntuhan Kerajaan Dewa telah mengirimkan berita bahwa Kerajaan Naga dan Phoenix akan mengumumkan berita penting besok. Mereka mengklaim bahwa berita ini akan memasuki sejarah wilayah yang luas dan sejarah seluruh daratan yang luar biasa. Pada saat itu, seorang anggota reruntuhan Kerajaan Dewa mengendarai Gunung Naga Phoenix dan datang untuk melapor. Oh, apakah Kekaisaran Wuji memiliki sesuatu untuk diumumkan? Wang Xian mengangkat alisnya dan berpikir keras. Apa yang bisa dicatat dalam sejarah wilayah yang luas dan sejarah benua supernatural, bukankah mereka hanya menguasai reruntuhan Kerajaan Dewa? Istana Naga kita tidak takut pada mereka. Beberapa gadis mengangkat alis mereka dan berbicara dengan marah ketika mereka mendengar laporan itu. Raja Naga, apakah Anda ingin anggota Istana Naga kami segera menuju ke area yang luas? Perdana Menteri Gui bertanya pada Wang Xian. Kalian bersebelas bisa pergi. Sisanya tidak perlu. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengirim kita semua ke Istana Naga. Mata Wang Xian berbinar saat dia berbicara langsung dengan Perdana Menteri Gui dan yang lainnya.
Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya mengangguk. Ayo pergi sekarang. Aku ingin tahu apa yang harus diumumkan ke Kekaisaran Wuji bahwa mereka memiliki nada yang begitu besar. Wang Xian berkata dengan lemah. Dia membawa serta sekelompok gadis dan 11 pemimpin umur panjang setengah langkah dari Istana Naga selain Perdana Menteri Gui. Saat ini, dia tidak bisa memasuki reruntuhan Kerajaan Dewa. Saat ini, Wang Xian telah menunggu orang-orang dari Kekaisaran Wuji keluar. Dari kelihatannya, mereka sudah siap untuk keluar besok. Bagus kamu keluar. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan oleh Kekaisaran Wuji. Mereka terbang dengan cepat dan tiba di mansion pusat. Xiao Xian, kamu di sini. Setelah melihat Wang Xian terbang, Feng Luan dan Lan Qingyue berdiri dengan senyum di wajah mereka. Tuan Muda Wang, Tuan Wang. Di aula, sekelompok menteri penting Kerajaan Naga dan Phoenix yang duduk segera berdiri dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Wang Xian mengangguk pada mereka dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Ada mantan Menteri Kerajaan Naga dan Phoenix, Su Xingqian dan anggota lain dari klan Api Lark. Bagaimana situasinya sekarang? Mereka hanya mengumumkan bahwa mereka memiliki pengumuman penting untuk diumumkan besok. Apa tidak ada lagi? Wang Xian bertanya langsung pada Feng Luan. Ya. Feng Luan mengangguk. Mereka mengumumkan masalah ini ke seluruh wilayah yang luas. Sekarang, keluarga dan sekte dari wilayah yang luas telah tiba di reruntuhan Kerajaan Ilahi. Terutama faksi di dalam Kekaisaran Wuji. Semuanya telah tiba. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Mereka ingin mengumpulkan semua ahli di wilayah yang luas saat ini. Saat Feng Luan berbicara, ekspresi serius muncul di wajahnya. Pengumuman Kekaisaran Wuji membuat warga Kekaisaran Naga dan Phoenix serta beberapa anggota keluarga mereka cemas. Kalau begitu mari kita lihat apa yang akan mereka katakan besok. Wang Xian tersenyum dan berkata pada Feng Luan. Dengan adanya kamu, aku merasa jauh lebih yakin. Alis Feng Luan yang terjalin erat mengendur saat dia tersenyum pada Wang Xian. Dengan keberadaan Tuan Wang, kita tidak perlu takut. Itu benar. Selama Tuan Muda Wang ada, gelombang apa yang bisa ditimbulkan oleh kekuatan belaka di area seluas itu. Pejabat penting dari Naga dan Kekaisaran Phoenix, Su Xingqian dan yang lainnya juga berbicara dengan percaya diri. Ayo kita tunggu di sini. Wang Xian tersenyum pada mereka. Semua orang mengangguk. Waktu berlalu dengan lambat. Hari berikutnya tiba dengan sangat cepat. Di pagi hari, Wang Xian mengikuti Feng Luan ke tembok kota-kota Dragon Phoenix. Ao Qitian, Ao Jian, dan yang lainnya berdiri di belakang Wang Xian dan sekelompok gadis. Di sekitar mereka ada tentara Kekaisaran Naga Phoenix yang padat. Ribuan ahli alam kekosongan berwawasan luas berdiri di sana. Mata mereka menatap kota Wuji di kejauhan. Saat ini, di kota Wuji, semua keluarga aristokrat dari wilayah kerajaan Wuji berkumpul. Gerbang kota mereka terbuka lebar, dan banyak orang berkumpul di luar gerbang kota, memandangi reruntuhan kerajaan dewa. Trik apa yang dimainkan Kekaisaran Wuji? Bukankah mereka hanya mengendalikan reruntuhan kerajaan dewa Kekaisaran Naga Phoenix? Kita mungkin tidak takut pada mereka. Betul, kekuatan permaisuri kita juga sangat menakutkan sekarang. Lihat, Tuan Wang ada di sini. Dengan Tuan Wang di sini, bahkan jika dia mengendalikan dua reruntuhan kerajaan dewa, dia masih bukan tandingan kita. Di sekitar tembok kota, beberapa warga Kekaisaran Naga dan Phoenix menatap Wang Xian dengan mata membara. Di dalam hati mereka, Tuan Wang tidak terkalahkan. Dengan keberadaan Sir Wang, Kekaisaran Naga dan Phoenix tidak akan dikalahkan. Kedatangan Wang Xian tidak diragukan lagi merupakan jaminan bagi mereka. Semuanya, datang ke sini untuk menyambut kami. Saat mereka sedang berdiskusi, sebuah suara datang dari kota Wuji di depan. Berdiri di tembok kota Naga dan kota Phoenix, mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Ayo pergi, ayo pergi. Aku ingin tahu apa yang harus diumumkan oleh Raja dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Sekarang Raja kita memiliki kendali atas reruntuhan kerajaan dewa, mungkinkah dia ingin menghancurkan kerajaan Naga Phoenix dan menyatukan wilayah yang luas? Itu mungkin, itu sangat mungkin. Haha, di masa depan, seluruh wilayah yang luas akan menjadi wilayah Kekaisaran Wuji kita. Setelah wilayah yang luas itu bersatu, klan keluarga kita akan bergabung dengan Kekaisaran Wuji. Di kota Wuji, semua orang keluar. Semua warga berdiskusi dengan penuh semangat. Jika Kekaisaran Wuji dapat menghancurkan Kekaisaran Naga dan Phoenix, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Setidaknya ada 100.000 orang berdiri di luar gerbang kota. Mereka melihat ke arah reruntuhan kerajaan dewa, menyambut kedatangan para ahli Kekaisaran Wuji. Aku ingin tahu apa yang akan diumumkan Kekaisaran Wuji. Di kota Dragon Phoenix, ada banyak ahli dari keluarga aristokrat dan kelompok tentara bayaran yang bergegas setelah mendengar berita itu.
Mereka melihat ke kejauhan, menunggu. Sehingga mereka bisa menanggapi kejadian tak terduga yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang melihat ke arah reruntuhan kerajaan ilahi. Pada siang hari, matahari tinggi di langit. Energi gelap di reruntuhan kerajaan dewa masih sangat padat. Dari jauh, itu tampak seperti jurang. Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara derap puluhan ribu kuda datang dari reruntuhan negeri dewa. Itu datang. Hati setiap orang bergetar saat mereka menatap tajam ke arah reruntuhan negara dewa. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan binatang yang menghancurkan bumi terdengar. Banyak mata sedingin es muncul di garis pandang semua orang. Ini, mata semua orang membelalak saat mereka menatap tempat di depan mereka dengan kaget. 10.000 binatang sedang berlari. Banyak serigala bayangan berlari ke arah mereka. Di atas serigala bayangan duduk banyak ahli tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Pemimpinnya adalah Raja Kekaisaran Wuji dan dua leluhur. Serigala bayangan, ras binatang iblis hitam terbesar di hutan kerajaan dewa. Dikatakan bahwa serigala bayangan paling kuat memiliki kekuatan alam umur panjang. Teriakan terkejut terdengar. Melihat para ahli Kekaisaran Wuji yang berlari keluar dari reruntuhan negara dewa, semua orang menghirup udara dingin. Ini sepertinya adalah pasukan yang kuat dari jurang maut. Lihat di belakangmu, itu adalah ras binatang iblis parit surgawi, itu adalah iblis parit surgawi. Ya Tuhan, semua ras binatang iblis di hutan negara dewa dikendalikan oleh Kekaisaran Wuji. Suara kaget terdengar satu demi satu. Di reruntuhan bangsa dewa, lebih dari 200.000 orang, bersama dengan lebih dari 200.000 binatang iblis yang menakutkan, langsung turun. Aura yang kuat dan tak terkalahkan membuat semua orang gemetar. Apakah ini kekuatan kerajaan Wuji kita saat ini? Semua makhluk di seluruh hutan kerajaan dewa telah ditundukkan. Ya Tuhan! Ini terlalu sulit dipercaya. Setelah Kekaisaran Wuji kita menguasai reruntuhan kerajaan dewa, kita benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Di depan kota Wuji, pasukan keluarga di wilayah Kekaisaran Wuji semuanya memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka melihat pasukan besar di depan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Ini aura yang menakutkan. Kekaisaran Wuji benar-benar menaklukkan ras binatang iblis di sekitar reruntuhan kerajaan dewa. Ya Tuhan ini! Ras binatang iblis di hutan kerajaan ilahi, setidaknya ada 5.000 hingga 6.000 keberadaan tingkat kekosongan yang berwawasan. Ada lebih dari 200.000 di bawah tingkat kekosongan yang berwawasan. Oh tidak, kekuatan mereka saat ini terlalu menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Kekaisaran Naga Phoenix kita. Namun, ketika para prajurit dan warga di tembok kota di kota Dragon Phoenix melihat pemandangan ini, mereka semua memiliki ekspresi serius dan malu di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa Kekaisaran Naga Phoenix dan Kekaisaran Wuji telah mencapai titik di mana mereka akan bertarung sampai mati. Begitu satu sisi menjadi lebih kuat, mereka pasti akan menghancurkan sisi lainnya. Sekarang, melihat tentara Kekaisaran Wuji yang kuat, semua orang dari Kekaisaran Naga Phoenix memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan Feng Luan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Bum bum bum, serigala bayangan berlari kencang, dan seluruh pasukan semakin dekat. Patriark Wuji, Master Bangsa Wuji, yang mengendarai 3 serigala bayangan sepanjang 10 meter, memandang ke depan dengan bangga. Tubuh mereka mengandung sejumlah besar energi. Setengah dari pasukan lebih dari 200.000 orang mengendarai tunggangan mereka, dan mereka membawa aura yang kuat saat mereka berhenti di depan reruntuhan negara dewa. Mereka berjarak sekitar 2.000 meter dari kota Wuji. Raja Bangsa Wuji dan 2 patriark di tengah melambaikan tangan, dan seluruh pasukan segera berhenti. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 geraman rendah keluar dari mulut serigala bayangan hitam di bawah mereka. Mereka secara bertahap melayang di langit, memandang segala sesuatu di depan mereka dengan jijik. Orang-orang di depan kota Wuji juga terdiam, menatap tentara dinasti mereka dengan mata berapi-api. Hari ini, Raja Dinasti Wuji, Wu Jue, akan mengumumkan 2 hal lagi. Raja Kekaisaran Wuji berdiri di tengah dan suaranya bergema di seluruh langit. Dengarkan kata-kata suci. Hualala. Ketika suara Raja Kekaisaran Wuji terdengar, lebih dari 200.000 tentara berlutut di tanah. Dengarkan kata-kata suci. Di depan kota Wuji, semua orang merasakan kekuatan yang menakutkan dan berlutut di tanah. Raja Kekaisaran Wuji, yang melayang di langit, mengungkapkan senyum tipis. Huala. Raja Wuji melambaikan tangannya, dan bendera kerajaan Wuji melayang di langit. Hal pertama, hari ini Kekaisaran Wuji kita akan menghapus nama Kekaisaran Wuji. Saat Raja Wuji berbicara, dia melambaikan tangannya, dan benderanya berubah menjadi abu.
Apa hapus nama Kekaisaran Wuji? Semua warga dan tentara Kekaisaran Wuji terkejut. Mereka mengangkat kepala dan menatap Raja Kekaisaran Wuji dengan keraguan di mata mereka. Kedua, hari ini, aku mengumumkan berdirinya Kekaisaran Wuji. Kekaisaran Wuji telah didirikan. 4 kata terakhir mengejutkan semua orang. Huala, bendera yang lebih mewah dan megah terbang ke langit. Kekaisaran Wuji telah didirikan. Mulai sekarang, wilayah yang luas ini akan memiliki kerajaan pertamanya. Mulai sekarang, kerajaan besar ke-6 benua transenden akan didirikan. Raja bangsa Wuji, Wu Juedeng, mengangkat tangannya dan meraung keras dengan mata membara. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, aura yang tak tertandingi dipancarkan dari tubuh Wu Juedeng. Auranya seperti penjara yang menutupi langit dan menutupi bumi. Apa? Ketika mereka mendengar kata-kata Wu Juedeng dan merasakan auranya yang kuat, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Kekaisaran Wuji. Kekaisaran Wuji. Orang-orang di kota Wuji mengungkapkan ekspresi kaget dan gila. Kekaisaran, ini raja kita sebenarnya ingin mengumumkan pendirian sebuah kerajaan. Jika kita ingin mendirikan sebuah kerajaan, kita harus memiliki seorang ahli dari alam umur panjang untuk mengawasinya, atau bahkan lebih dari satu. Ya Tuhan, mungkinkah raja kita dan yang lainnya telah menembus alam umur panjang kerajaan besar ke-6, kerajaan besar ke-6? Menurut legenda, jika ada faksi yang bisa mengendalikan reruntuhan kerajaan dewa, mereka akan bisa melahirkan sebuah kerajaan. Sekarang, sepertinya ini benar, raja kita telah menerobos. Syok, tidak percaya, kegembiraan. Setelah itu, semua warga Kekaisaran Wuji mengungkapkan ekspresi gembira. Ini adalah sebuah kerajaan. Kekaisaran Wuji mereka sebenarnya telah dipromosikan menjadi sebuah kerajaan. Ini adalah pemandangan yang sangat mulia. Ini adalah adegan sejarah. Kerajaan besar ke-6 dari benua transendental telah lahir dalam 3.000 tahun terakhir. Ini adalah kehormatan besar bagi semua warga Kekaisaran Wuji. Auman mengaum. Pada saat ini, raungan penuh otoritas terdengar. Dari bawah, serigala bayangan langsung terbang ke langit. Mata Shadow Wolf sepanjang 20 meter dipenuhi dengan penghinaan. Dia melayang di samping bendera kerajaan Wuji. Hidup Kekaisaran Wuji. Hidup Kekaisaran Wuji. Di bawah, semua prajurit berteriak kegirangan. Hidup Kekaisaran Wuji. Di depan kota Wuji, semua warga juga berteriak kegirangan. Serigala bayangan berumur panjang, bagaimana ini mungkin? Kekaisaran Wuji benar-benar mengumumkan bahwa mereka telah menjadi sebuah kerajaan, berapa banyak ahli berumur panjang yang mereka miliki. Mendengar raungan ini, semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix mengungkapkan ekspresi malu dan bahkan putus asa. Dari saat binatang iblis di hutan kerajaan ilahi ditundukkan oleh Kekaisaran Wuji, mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Sekarang, setelah mendengar pengumuman puncak Wuji dan merasakan aura yang kuat dan tak terkalahkan itu, hati setiap orang bergetar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wuji Pinnacle jelas merupakan keberadaan tingkat umur panjang. Serigala gila bayangan itu juga keberadaan tingkat umur panjang. Kerajaan Naga Phoenix kita sudah selesai. Surga, saat ini, apa lagi yang bisa kita gunakan untuk bertahan melawan mereka Kekaisaran? Di dalam kota Dragon Phoenix, semua warga memandang ke depan dengan wajah pucat. Ada 4.000 hingga 5.000 binatang iblis di atas alam interpretasi kosong di hutan kerajaan ilahi, keberadaan yang menakutkan di alam umur panjang, dan sebuah kerajaan yang baru didirikan. Dalam waktu singkat, Kekaisaran Wuji telah menjadi sebuah kerajaan, benar-benar menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix. Melihat Kekaisaran Wuji yang kuat, mereka tidak bisa melihat harapan untuk menang. Ini buruk. Ada dua kehidupan di alam umur panjang. Feng Luan memandang Wu Juedeng dan Shadow Wolf dengan ekspresi serius. Semua prajurit kerajaan naga dan Phoenix memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kesenjangannya sangat besar, bahkan Su Xingcan dan yang lainnya yang tahu bahwa Wang Xian memiliki alam umur panjang merasa hati mereka sedikit tenggelam. Pihak lain memiliki setidaknya dua keberadaan alam umur panjang sementara mereka hanya memiliki satu di pihak mereka. Haha, ketika Kekaisaran Wuji didirikan, tujuan pertamanya adalah menyatukan wilayah yang luas. Wu Juedeng melihat sorakan para prajurit dan warga, tertawa terbahak-bahak, dan terus mengumumkan. Satukan wilayah yang luas dan hancurkan Naga dan Phoenix Empire. Satukan wilayah yang luas dan hancurkan Naga dan Phoenix Empire. Teriakan kegirangan datang dari mulut semua orang, dan suara mereka mencakup radius beberapa ribu kilometer. Di kota Naga dan Phoenix, semua prajurit, pejabat penting, dan warga memucat saat mendengar teriakan ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerah? Jika kita tidak menyerah, kita akan habis.
Kekuatan lawan 2 kali lebih kuat dari kita, belum lagi ada keberadaan yang menakutkan di tingkat umur panjang. Sudah puluhan ribu tahun sejak pembangkit tenaga listrik di umur panjang level muncul di wilayah kita yang luas. Di seluruh kota, napas semua orang sedikit tergesa-gesa. Mereka mengepalkan tangan dengan erat, dan mata mereka sedikit tidak berdaya. Weng, pada saat ini, angin dan awan berubah sekali lagi, dan kekuatan yang kuat menyerbu kota Naga Phoenix. Semua orang merasa napas mereka berhenti. Di depan mereka, Wu Juedeng dan yang lainnya melihat ke arah kota Naga Phoenix. Sosok mereka perlahan bergerak, dan seluruh pasukan berdiri, mata mereka dipenuhi kegilaan dan kegembiraan saat mereka menatap kota Naga Phoenix. Mereka perlahan mendekat. Hancurkan mereka, haha, hancurkan mereka. Biarkan semua orang dari kerajaan Naga Phoenix mati, dan tangkap permaisuri mereka karena penistaan. Semua orang di kota Wuji juga berdiri. Mereka segera mengikuti di belakang tentara dan meraung keras. Semakin kuat kekaisaran, semakin banyak manfaat yang mereka miliki. Auman mengaum. The Dark Demonic Beast meraung, dan awan hitam menutupi seluruh langit. Mereka perlahan mendekati kota Dragon Phoenix. Merasakan aura yang tak terkalahkan ini, semua prajurit kekaisaran Naga Phoenix di tembok kota mencengkeram senjata mereka dengan erat, dan keringat dingin menetes di punggung mereka. Wu Juedeng, apakah kamu di sini untuk menyatakan perang terhadap kami? Alis seperti Phoenix Feng Luan dipenuhi dengan kedinginan saat dia menatap Wu Juedeng dan yang lainnya dan bertanya dengan dingin. Deklarasikan perang. Sekarang, kami akan memberimu kesempatan. Segera buka gerbang kota dan semua orang akan berlutut di tanah dan menyerah. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Sebelum Wu Juedeng dan yang lainnya di langit dapat berbicara, Nangong Jianghe berbicara dari bawah. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara ketika permaisuri kita berbicara. Seorang jenderal berteriak saat melihat Nangong Jianghe berbicara. Haha, menurutmu apakah naga dan permaisuri Phoenix masih memiliki hak untuk berbicara dengan raja kita sekarang? Permaisurimu tidak memiliki hak untuk berbicara dengan raja kita. Nangong Jianghe tertawa dan berteriak. Bagaimana kerajaan kecil bisa dibandingkan dengan kerajaan besar ke-6 di benua kita? Bibir Nangong Wudi meringkuk saat dia berteriak kegirangan di matanya. Wu Juedeng dan dua leluhur lainnya mengungkapkan senyum bangga di wajah mereka. Kekaisaran Naga Phoenix saat ini tidak lagi memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka dengan pijakan yang sama. Kata-kata mereka langsung membuat semua prajurit dan pejabat penting di tembok kota Dragon Phoenix terlihat sangat malu. HMPH, jangan mengira hanya kamu yang memiliki kekuatan tingkat umur panjang. Ketika Guan Suking dan gadis-gadis lain melihat ekspresi arogan di wajah mereka, mereka sangat marah hingga wajah kecil mereka memerah. Mereka memandang Wang Xian dan berteriak keras. Hah! Kata-kata dari beberapa gadis menyebabkan Wu Juedeng, yang berdiri di udara, sedikit terpana. Tatapannya yang tajam dan bermartabat menyapu ke arah tembok kota. Tatapannya perlahan mendarat di Wang Xian. Itu benar, Tuan kita Wang juga memiliki kekuatan alam umur panjang. Jangan terlalu sombong. Beberapa pejabat penting yang mengetahui kekuatan Wang Xian juga berteriak keras. Pada saat ini, ketakutan telah muncul di hati semua prajurit kekaisaran Naga dan Phoenix. Mereka harus mengumumkan kekuatan Wang Xian untuk meningkatkan moral mereka. Apa Tuan Wang juga telah mencapai alam umur panjang? Haha, sudah kubilang, selama Tuan Wang ada, naga kita dan kekaisaran Phoenix tidak akan takut pada siapapun. Tuan Wang juga telah menembus alam umur panjang. Haha, hebat. Seperti yang diharapkan, ketika semua prajurit dan warga kerajaan Naga dan Phoenix mendengar bahwa Wang Xian juga telah mencapai alam umur panjang, mereka semua bersemangat. Mereka menghela nafas lega di hati mereka. Selama mereka memiliki ahli di bidang umur panjang, masih ada harapan untuk semuanya. Oh Tianmo, kamu benar-benar telah mencapai alam umur panjang. Sedikit keterkejutan melintas di mata Wu Juedeng saat dia menatap Wang Xian dan bertanya dengan dingin. Murid gelap dan patriark lainnya juga menatap Wang Xian. Bukankah ini sedikit di luar harapanmu? Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum tipis. Ya, itu memang di luar dugaan kami. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menembus ranah umur panjang. Wu Juedeng menatap Wang Xian dan berkata dengan nada sedikit terkejut. Di bawahnya, semua prajurit dan warga kekaisaran Wuji juga menatap Wang Xian dengan kaget. Seperti yang diharapkan dari iblis langit yang pernah menekan 3 kekuatan utama. Beberapa orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sky Demon, aku, seorang Tong, tidak pernah mengagumi siapapun seumur hidupku. Aku hanya mengagumimu. Di usia yang begitu muda, kamu mampu menekan kami orang tua. Mengesankan. Pada saat ini, seorang Tong, yang berdiri di samping Wu Jue, berbicara perlahan.
Ketika mereka mendengar kata-kata Patriark Dark Eye, semua orang di Martial Pole Empire juga terkejut. Tetapi, tiba-tiba, mata gelap Patriark melontarkan sepatah kata pun. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung dan tirani yang gila. Tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, tidak peduli betapa bangganya dirimu, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, hari ini, kamu harus tunduk, atau mati. Ledakan. Begitu mata gelap Patriark selesai berbicara, aura yang bisa menekan langit dan bumi dipancarkan dari tubuhnya. Sepasang mata yang sangat dingin muncul di langit, yang masing-masing berukuran ribuan meter. Mata gelap Patriark telah menggunakan domainnya. Karena kami berani mengumumkan pendirian Kekaisaran Wuji, kami secara alami harus memiliki kekuatan kekaisaran yang sesuai. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita Kekaisaran Wuji yang tak terkalahkan. Setelah Dark Eye Patriark menyelesaikan kata-katanya, sesepuh lain dari Kekaisaran Wuji berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya terus meningkat. Postur yang tak terkalahkan tidak diragukan lagi terungkap. Mengaum, Raja Serigala Gila bayangan gelap meraung, dan sepertinya langit bergetar. Mendesis. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin. Patriark Dark Eye dan Patriark Wu Ming juga telah mencapai ranah umur panjang. 4. Kami memiliki 4 ahli umur panjang. Haha, awalnya kupikir Patriark Dark Eye dan Patriark Wu Ming belum menembus ranah umur panjang. Ternyata mereka sudah berhasil menembusnya. Tak terkalahkan, ini tak terkalahkan. Ketika semua orang di Kekaisaran Wuji melihat cara mengesankan mata gelap Patriark dan Patriark Wu Ming, mereka semua bersemangat. Kekaisaran Wuji, tak terkalahkan. 4 ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Berapa banyak harta yang ada di reruntuhan kerajaan dewa, tidak disangka 4 ahli umur panjang bisa langsung dilahirkan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kami pikir dengan kehadiran Tuan Wang, kami akan mampu menahan serangan lawan, tetapi lawan sebenarnya memiliki 4 ahli umur panjang, semuanya 4. Oh tidak, ini apalagi yang bisa digunakan Kekaisaran Naga Phoenix kita untuk bertahan melawan ini. Di dalam kota Naga Phoenix, semua prajurit dan warga merasakan aura menakutkan yang menyerbu. Harapan yang telah dinyalakan sekali lagi padam. Dibandingkan dengan sekarang, mereka bahkan lebih putus asa. 4 ahli umur panjang, total 4. Seluruh warga kota Naga Phoenix mulai panik. Mereka dengan gugup menatap permaisuri dan para prajurit di tembok kota. Tidak mungkin mereka bisa bertarung dalam situasi seperti itu. Jika mereka tidak menyerah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oh tidak, bagaimana bisa jadi seperti ini? Sialan. Sialan. Pada saat ini, ratusan anggota kelompok tentara bayaran yang berkumpul di kota Dragon Phoenix melihat pemandangan ini dan wajah mereka sangat jelek. Mereka awalnya tinggal di kota Wuji dan merupakan anggota kelompok tentara bayaran yang belum bergabung dengan pasukan apapun. Ketika mereka melihat Skyfin membunuh putra mahkota kota Wuking dalam satu gerakan, mereka segera memutuskan untuk pergi ke kota Naga Phoenix setelah menyaksikan kekuatannya yang mengerikan. Mereka bahkan telah memutuskan untuk bergabung dengan Kekaisaran Naga Phoenix. Ini karena mereka telah menyaksikan kekuatan Skyfin dan tak terkalahkan dari Skyfin. Karena alasan ini, mereka agak terlena pada awalnya. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Kekaisaran Wuji menguasai reruntuhan kerajaan dewa, mereka tetap tidak akan menjadi tandingan Kekaisaran Naga Phoenix dalam perang ini. Sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah, dan itu adalah kesalahan besar. Ini membuat mereka semua terlihat sangat malu. Jika Naga dan Kekaisaran Phoenix tidak menyerah, bukankah kita akan tamat? Seorang pemimpin kelompok tentara bayaran menggeram dengan suara rendah dengan wajah muram. Tidak, Kekaisaran Naga dan Phoenix pasti akan menyerah. Mereka pasti akan menyerah. Anggota kelompok tentara bayaran lainnya terus menghibur diri mereka sendiri saat mereka berbicara. Sky Demon, apakah kamu juga sangat terkejut? Wu Juedeng membalas kata-kata Wang Xian. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia menatap Wang Xian dengan mengejek. Saya sangat terkejut. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Namun, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka reruntuhan kerajaan dewa akan menghasilkan 4 ahli tingkat umur panjang dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya sumber daya di dalamnya benar-benar menakutkan. Haha, aku beri kamu 1 menit. Buka gerbang kota, berlutut, dan serahkan. Jika kamu tidak menyerah dalam 1 menit, semua orang di kota Naga Phoenix akan mati, termasuk kamu, setan langit. Wu Juedeng menyatakan dengan bangga pada mereka. Mendengar kata-kata Wu Juedeng, hati semua orang di Kekaisaran Naga Phoenix tenggelam. Mata mereka tertuju pada permaisuri mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Mata Phoenix Feng Luan sangat dingin saat dia mengepalkan tinjunya dengan sekuat tenaga. Xiao Xian, aku berubah menjadi Phoenix sekarang. Aku bisa bertarung melawan ahli umur panjang. Dengan wajah muram,
dia mengirimkan suaranya ke Wang Xian dengan suara rendah. Tidak perlu menyerah. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan mengalihkan pandangannya ke semua orang di Kekaisaran Wuji. Menyerah, permaisuri. Kami tidak ingin mati. Itu benar. Kekaisaran Naga dan Phoenix bukan tandingan Kekaisaran Wuji. Menyerahlah. Tiba-tiba, suara-suara datang dari dalam kota. Beberapa pejabat penting dari Naga dan Kekaisaran Phoenix melihat ke kota dengan marah. Mata mereka dipenuhi amarah. Apakah kamu percaya diri? Feng Luan mengabaikan suara-suara di kota dan terus mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Jangan khawatir, serahkan padaku. Wang Xian berbalik dan tersenyum pada Feng Luan saat dia mengirimkan suaranya. 30 detik tersisa. Pada saat ini, Namong Wudi yang berada di depan pasukan kerajaan Wuji memperingatkan dengan senyuman di wajahnya. Permaisuri, menyerah. Suara ketakutan datang dari belakang lagi. Jika ada di antara kalian yang ingin menyerah, terbang saja keluar kota. Mereka yang mau bertarung denganku akan tinggal di sini. Ketika Feng Luan menerima jawaban Wang Xian, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia mendengar suara di belakangnya dan berkata dengan lemah. Permaisuri, kami bersedia bertarung denganmu. Bahkan jika kami harus mati, kami tidak akan mengkhianatimu. Itu benar. Jika permaisuri ingin bertarung, kami akan menggunakan hidup kami untuk bertarung. Begitu suara Feng Luan jatuh, suara para prajurit dan pejabat penting terdengar di sekitarnya. Ekspresi tegas muncul di wajah mereka, dan aura yang seolah siap menghadapi kematian terpancar dari tubuh mereka. Ketika Feng Luan melihat pemandangan ini, secercah senyum muncul di wajahnya. Pergi. Namun, di dalam kota, ketika beberapa ratus anggota kelompok tentara bayaran mendengar kata-kata ini, joy muncul di wajah mereka. Tubuh mereka bergerak, dan mereka langsung terbang ke arah Martial Pole Empire. Melihat mereka terbang keluar, beberapa orang di kota ragu-ragu, dan beberapa mengikuti dari belakang. Ada juga orang yang terbang di belakang. Melaporkan kepada Kaisar Wuji, melapor kepada para penguasa. Beberapa ratus anggota kelompok tentara bayaran yang baru saja terbang saling memandang, dan seorang lelaki tua segera membungkuk kepada Wu Juedeng dan yang lainnya. 6 hari yang lalu, kami melihat iblis langit membunuh putra mahkota kota Wuking. Orang tua itu memberitahu Wu Juedeng dan yang lainnya berita ini, mencoba menjilat kekaisaran Wuji. Apa iblis langit yang membunuh Cheng Er? Wu Juedeng sedikit tercengang saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Wajahnya langsung menjadi gelap saat dia menggeram dengan suara rendah dengan wajah penuh niat membunuh. Ya, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Iblis langit yang melakukannya. Beberapa ratus orang buru-buru berkata. Bagus. Aku tidak menyangka Cheng Er dibunuh olehmu, setan langit. Bagus. Mata Wu Juedeng yang agak merah menatap Wang Xian saat kegelapan pekat melonjak di sekelilingnya. Dia hanya sampah. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja dia. Wang Xian melirik beberapa ratus anggota kelompok tentara bayaran dengan acuh tak acuh dan berkata. Bagus. Kamu berani membunuh Cheng Er-ku. Hari ini, aku mengumumkan bahwa semua orang di Naga dan Kekaisaran Phoenix harus mati. Wu Juedeng meraung dengan marah. Sky Demon, kamu seharusnya tidak pernah membunuh anakku. Hari ini, mari kita gunakan darah semua orang dari Kerajaan Naga dan Phoenix untuk memberi penghormatan kepada anakku. Sekarang, kalian semua tidak lagi memiliki kesempatan untuk tunduk. Kalian hanya bisa mati. Niat membunuh keluar dari mata murid gelap saat dia berkata dengan dingin. Serang, jangan biarkan siapapun dari Kerajaan Naga dan Phoenix hidup hari ini. Wu Juedeng meraung marah saat dia memberi perintah. Bunuh mereka semua, balas dendam putra mahkota. Membunuh. Perintah itu diberikan saat niat membunuh yang menggetarkan surga terdengar. Bersiaplah. Di tembok kota-kota Dragon Phoenix, ekspresi para pejabat penting berubah drastis. Mereka buru-buru berteriak dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Perang yang kuat akan pecah. Mati, iblis langit. Hari ini, aku akan menekanmu di bawah reruntuhan kerajaan dewa dan menikmati rasa sakit tanpa akhir. Bintang gelap. Wu Jue mengangkat tangannya dan ki iblis yang tak berujung membubung ke langit. Bintang gelap yang sangat menakutkan terkondensasi di langit. Bintang kegelapan yang lebarnya puluhan kilometer memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pada saat ini, para prajurit Kekaisaran Naga Phoenix dan Kekaisaran Wuji tercengang. Untuk pertama kalinya, mereka menyaksikan teror tingkat umur panjang. Boom! Aura yang mematikan dan berdarah datang dari bintang gelap dalam jarak 60 hingga 70 kilometer. Aura yang menakutkan begitu menindas sehingga sulit bagi seseorang untuk bernapas. Apakah ini teror dari ahli alam umur panjang di bawah serangan mengerikan ini? Siapa yang bisa bertahan? Surga,
Perang ini bahkan tidak mengharuskan kita untuk bertindak. Dengan Kaisar Tuhan dan yang lainnya, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix. Terlalu kuat, terlalu kuat. Dengan lambaian tangannya, serangan seperti bintang melayang di langit. Apakah ini sesuatu yang bisa ditahan manusia? Pantas saja alam umur panjang juga dikenal sebagai alam dewa. Di bawah puncak Wujue, para prajurit dan warga Kekaisaran Wuji mengangkat kepala mereka untuk melihat bintang-bintang gelap di langit. Hati mereka bergetar. Pasukan yang awalnya bersiap untuk menyerang berhenti, dan mereka mendongak dengan bingung. Oh tidak, bisakah Tuan Wang kita menahan serangan yang begitu mengerikan? Ini bahkan jika Tuan Wang dapat menahan serangan Kaisar tertinggi bela diri, mereka masih memiliki 3 ahli umur panjang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Keputusasaan muncul di mata semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix. Beberapa dari mereka bahkan memejamkan mata dan mengepalkan tangan dengan erat. Terserah takdir. Xiao Xian. Di tembok kota, sekelompok gadis juga menatap bintang gelap di langit dengan takjub. Ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka menatap Wang Xian dengan gugup. Wang Xian adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bintang gelap di langit. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Nikmati jatuhnya bintang, setan langit. Wu Jueding mengungkapkan ekspresi ganas. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke depan. Seluruh bintang gelap itu seperti bintang yang jatuh dari langit. Itu menyerang Wang Xian secara langsung. Di samping Wu Jueding, Patriark Dark Eye dan Patriark Wu Ming melihat seluruh kota naga dan Phoenix di depan mereka dengan ekspresi dingin. Mereka menatap Wang Xian. Kalian benar-benar bodoh berani membangun kerajaan hanya dengan 4 ahli di tingkat pertama umur panjang. Wang Xian memandangi bintang-bintang gelap yang jatuh dari langit. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Di antara 5 kerajaan, kerajaan 9 dewa adalah yang terlemah. Meski begitu, kerajaan 9 dewa memiliki lebih dari 10 ahli di tingkat umur panjang. Penguasa 9 dewa, Mosa, dan mantan penguasa 9 dewa memiliki kekuatan umur panjang tingkat keempat. Kekaisaran Wuji tidak memenuhi syarat untuk disebut sebuah kerajaan. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dan seluruh lengan kanannya langsung berubah menjadi cakar naga yang menakutkan. Cakar naga melebar dengan kecepatan yang mengerikan dan berubah menjadi beberapa ribu meter. Energi abu-abu menutupi sekeliling cakar naga. Di bawah cakupan energi abu-abu dari 5 elemen, cakar naga yang juga berukuran puluhan kilometer muncul. Setelah melihat cakar naga Wang Xian, pupil Wu Juedeng sedikit berkontraksi. Ledakan. Bang! Di bawah tatapan kaget jutaan orang, cakar naga Wang Xian mendarat di bintang gelap. Cakar naga yang menakutkan mencengkeram dengan ringan dan seluruh bintang gelap itu meledak. Apa? Bintang gelap yang menakutkan seperti itu benar-benar dihancurkan oleh cakar setan langit. Seperti yang diharapkan, iblis langit juga memiliki kekuatan umur panjang level 1. Selain itu, tampaknya lebih kuat dari penguasa Wuji. Para prajurit dan warga penguasa Kekaisaran Batas bela diri menghirup udara dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka. Bahkan jika iblis langit berhasil memblokir serangan Tuan Kekaisaran mereka, batas bela diri Kekaisaran mereka masih memiliki 3 keberadaan di alam Wanshu. Dalam situasi 4 lawan 1, mereka benar-benar bisa menghancurkan setan langit. Hati setiap orang dipenuhi dengan keyakinan. Kami berhasil memblokirnya, tetapi bisakah Sir Wang memblokir mereka berempat? Ketika semua orang di Kekaisaran Naga dan Phoenix melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas lega. Namun, mereka masih khawatir. Seperti yang diharapkan dari iblis langit. Kami benar-benar tidak berani membiarkan musuh sepertimu terus berkembang. Oleh karena itu, kamu harus mati hari ini. Kalau tidak, kami tidak akan merasa nyaman. Ketika mata gelap Patriark melihat Wang Xian dengan mudah memblokir serangan Wu Jue, tongkat gelap sepanjang 10 meter muncul di tangannya. Pada tongkat itu ada teratai hitam besar. Seluruh staf memancarkan kekuatan yang menakutkan. Aku tidak menyangka bahwa bahkan jika kita menerobos ke alam umur panjang, kita masih akan bergabung untuk menghadapi iblis langit. Kamu bisa beristirahat dengan tenang setelah kematianmu. Patriark Wu Ming memegang 2 pedang kembar gelap di tangannya saat dia menatap Wang Xian dan berkata dengan tenang. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah itu, raungan menakutkan dari Dark Shadow Wolf King terdengar. 4 ahli tingkat umur panjang dari Kekaisaran Wuji mengunci Wang Xian. Di sekitar mereka, satu demi satu domain perlahan menyebar. Di bawah domain yang menakutkan, seolah-olah seluruh dunia adalah milik mereka. Raja kita dan yang lainnya menjadi serius. Haha, hari ini, iblis langit akan jatuh. Suara-suara bersemangat terdengar dari bawah.
Para prajurit dan warga Kekaisaran Wuji menatap pertempuran bersejarah ini dengan mata terbelalak. Seluruh langit telah dikendalikan oleh para ahli dari Kekaisaran Wuji. Setan langit akan jatuh. Pilihan kita adalah pilihan yang tepat. Di samping, beberapa ratus anggota kelompok tentara bayaran saling memandang dan mengungkapkan senyum tipis di wajah mereka. Haha, gerombolan sampah. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Kamu terlihat sangat tinggi dan perkasa. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Haha, aku tidak lagi bermain denganmu. Di bawah tatapan ngeri dari semua prajurit dan warga kerajaan Naga dan Phoenix, tawa keras datang dari tangan Wang Xian. Wang Xian, yang tidak pernah menganggapnya serius, kehilangan kesabarannya saat melihat penampilan arogan mereka. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan cakar naga yang menghancurkan bintang-bintang gelap di langit menyerang Patriark Wu Ming yang paling dekat dengannya. Huff, iblis langit, kami tidak akan bermain denganmu lagi. Semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix dan Istana Naga akan mati hari ini. Tubuh Wu Ming bergetar saat melihat cakar naga di langit menyerangnya. Pedang iblis muncul dalam radius 60 km di sekelilingnya. Domain pedang setan telah diaktifkan. Pedang iblis menebas cakar naga. Menyerang, mengaum. Wu Juedeng dan Dark Eye Patriarch Dark Shadow Mad Wolf King meraung saat domain mereka meledak. Retak-retak-retak-retak. Namun, pada saat ini, sesuatu yang membuat tubuhnya membeku terjadi. Cakar naga 5 elemen abu-abu memasuki domain pisau iblis dan dengan mudah merobek domain tersebut. Cakar naga itu seperti gunung saat terbanting keras ke arah Patriark Wu Ming. Bagaimana ini mungkin? Melihat domainnya langsung dipaksa, wajah Wu Ming Patriark menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia meraung tak percaya. Hal terkuat di ranah umur panjang adalah sebuah domain. Peng! Sebelum dia bisa melarikan diri, cakar naga mendarat di tubuhnya. Itu seperti tabrakan miliaran gunung. Mata Patriark Wu Ming membelalak, dan tubuhnya terbanting lurus ke tanah. Kekuatan hidup di tubuhnya benar-benar hilang di bawah satu telapak tangan. Bahkan jika dia adalah seorang ahli pada tahap pertama dari alam umur panjang, dia masih kehilangan nyawanya di bawah serangan ini. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan tubuh Patriark Wu Ming jatuh di tengah pasukan berkekuatan 200.000 orang. Ribuan tentara yang tidak sempat mengelak langsung tewas. Lubang sedalam 1000 meter muncul. Dalam sekejap, semua orang di Kekaisaran Wuji menjadi pucat seolah-olah seseorang mencengkeram leher mereka. 1720.